Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, sebentar lagi kita akan belajar matematika. Kalian tahu kita akan belajar apa materi? Babnya apa? Ya benar, tentang pengukuran sudut. Apa itu sudut? Bagaimana cara mengukurnya? Ada sudut apa saja? Nanti kita akan membahas setelah ini. Nah, apakah anak-anak sudah membaca atau mempelajari sebelumnya sebelum Ustadz mengajar? Pada pertemuan kali ini ada yang sudah mempelajari atau membaca-baca sebelumnya? Belum? Atau ada yang sudah? Pinter. Harapannya sebelum Ustadz atau Ustazah menyampaikan materi, anak-anak belajar dulu di rumah, dibaca dulu, meskipun nggak paham nggak apa-apa. Yang penting kita tahu, belajar dulu sedikit-sedikit biar nanti ada bekal, biar nyambung. Oke? Oh, sebelumnya apakah anak-anak udah kenal Ustadz? Nah, belum pernah ketemu sama Ustadz ya? Oke, nama Ustadz adalah Ustadz Hamidi. Ustadz siapa? Ustadz Hamidi. Ustadz mengajar matematika. Oke, langsung kita lanjut ke materi. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran sudut. Oke. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu sudut, apa arti dari sudut. Nah, pengertian sudut. Oke. Di sini sudut adalah dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik. Artinya bahwa ada dua garis lurus dan garis itu saling berpotongan, maka titik potongnya akan membentuk sudut. Ya. Oke, silakan memperhatikan gambar berikut. Di sini ada garis AC. Garis AC dan garis AB. Nah, garis AC dan garis AB ini saling berpotongan dan titik potongnya ada di titik A. Ya, kita lihat di titik A ini. Nah, garis AC dan garis AB ini mereka berpotongan. Titik potongnya ada di titik A. Oke. Nah, di titik potong ini di situ terbentuklah sudut. Kemudian nama sudutnya pada gambar berikut adalah sudut BAC atau CAB. Nah, kita lihat titik sudutnya harus diletakkan di tengah. Nah, BAC atau CAB. Nah, A adalah titik sudut, harus diletakkan di tengah ketika menamai. Nggak boleh sudut CBA, nggak boleh, harus yang di tengah, harus titik sudutnya. Oke. Kemudian, nah ini tadi kita tahu bahwa titik A adalah titik sudut, ya. Kemudian garis AB, yang mana garis AB ini garis AB dan garis AC, ini garis AC, ini merupakan kaki sudut. Jadi dua garis tersebut ketika mereka berpotongan dan membentuk sudut, nah maka dua garis tersebut menjadi kaki sudutnya, ya, kaki sudut AC, kaki sudut AB. Oke, lanjut. Oke, sekarang bagaimana sih cara mengukur besar sudut? Nah, alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur sudut dinamakan busur derajat. Ada yang sudah tahu bagaimana bentuk dari sudut derajat? Sudut derajat, busur derajat. Ada yang tahu? Nah, seperti ini. Lihat.
Udah pernah lihat bukan? Ini alat ini bernama busur. Fungsinya untuk mengukur besar sudut suatu benda. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Yang di sini ini namanya skala 0. Nah, skala 0 derajat. Yang bagian luar ya, yang bagian luar. Oke. Di sini juga ada skala 0 ternyata, tapi yang bagian dalam. Apa bedanya skala luar dan skala dalam? Padahal dia sama-sama 0. Apa sih bedanya? Nah, sama saja. Ini untuk memudahkan agar ketika mengukur sudut tidak kesulitan dalam membaca angkanya. Jadi ada yang di bagian kanan, ada yang di bagian kiri skala 0-nya. Jadi nggak dibolak-balik nanti kalau mengukur sudut. Nah, nanti akan tahu bedanya. Terus yang di tengah ini ada namanya titik pusat dari busurnya. Nanti titik pusat di busur ini diletakkan di titik sudut ketika akan mengukur besarnya sudut. Kemudian garis yang bawah ini, nah di sini kan ada garis yang di bawah ini, ini namanya garis alas, alasnya dari busur, alas busur. Ini nanti kita harus menghimpitkan garis alas tepat di salah satu kaki sudut. Kemudian yang di melengkung ini, angka-angkanya ini namanya tepi skala. Nanti yang akan digunakan untuk melihat berapa besar sudutnya. Oke, kita tahu bagian-bagiannya ya. Kemudian ada jenis-jenis sudut. Nah, di sini ada 4 nih. Ada sudut lancip, tumpul, sudut siku-siku, dan sudut lurus. Yang pertama ada sudut lancip, yang ini ya. Sudut lancip ini memiliki besar antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Jadi sudut yang kurangnya dari besarnya kurang dari 90 derajat itu dinamakan sudut lancip. Kemudian ada sudut siku-siku. Nah, yang ini. Sudut siku-siku ini besarnya tepat 90 derajat. Terus kemudian sudut tumpul. Yang ini sudut tumpul. Besar dari sudut tumpul adalah 90, antara 90 dan 180 ya. Yang terakhir ada sudut lurus. Sudut lurus ini sudutnya besarnya 180. Oke. Kita bisa menemukan banyak benda-benda di sekitar kita, entah itu di dalam kelas, di dalam kamar kalian, di dalam ruang tamu, dan di segala tempat kita banyak menemui benda-benda yang di sana terdapat sudutnya. Contoh, buku, ya, buku bentuknya kan persegi panjang. Nah, di pojokan buku itu kan dia membentuk sudut siku-siku, sudut 90 derajat. Kemudian benda-benda yang membentuk sudut lancip apa? Misalkan ketika kalian melihat jam dinding ketika jam 1 siang. Nah, jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Nah, di antara jarum pendek dan jarum panjang itu nanti akan membentuk sudut lancip. Begitu juga dengan sudut tumpul. Ketika kalian melihat jarum jam di jam 4 sore misalkan, jam 4 sore jarum pendeknya ada di angka 4, jarum panjangnya ada di angka 12. Nah, antara jarum panjang dan pendek itu membentuk sudut yang dimana dia sudut tumpul lebih dari 90 derajat. Sudah mengerti tentang jenis-jenis sudut? Ada apa aja? Ada 4 ya. Sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku besarnya tepat 90 derajat. Ada sudut tumpul. Sudut tumpul ini memiliki besar antara 90 derajat hingga 180 derajat. Dan ada sudut lurus. Sudut lurus besarnya 180 derajat. Kita lanjut. Nah, ini cara mengukur sudut dengan busur derajat. Nah, tadi kan kita udah tahu nih. Ini ada busur, alat namanya busur.
Tahu bagian-bagiannya. Di sini ada titik pusat busur. Di sini ada skala 0 yang luar, ada skala 0 yang dalam. Ada alasnya di sini. Nah, bagaimana sih cara menggunakan alat ini untuk mengukur sudut? Oke, yang pertama, tentu saja kita harus punya dulu busurnya. Kalau nggak punya busur, gimana mengukurnya? Kan nggak bisa toh. Maka kita harus memiliki ini dulu. Siapkan busurnya. Oke, kalau sudah ada busur, kemudian misalkan nih ada sudut A, B, C. Ya, ada sudut A, B, C. Nah, kita analisa dulu ini. Yang mana yang merupakan titik sudutnya? Titik sudut ada di titik B. Kemudian yang mana yang merupakan kaki sudut? Kaki sudut adalah garis AB dan garis BC. Nah, terus nama sudut ini apa? Namanya, tadi ingat, ketika kita memberi nama suatu sudut, maka titik sudut harus diletakkan di tengah. Berarti nama sudut ini adalah A, B, C atau C, B, A. Nggak boleh nama sudutnya C, A, B ya. Nah, titik sudut harus diletakkan di tengah. Oke, kita sudah menganalisa ini sudut. Kemudian langkah selanjutnya adalah yang kedua ini, letakkan titik pusat busur. Yang ini titik pusatnya ya, tepat di titik sudut yang akan diukur. Nah, ini titik dari titik pusat jari busur, letakkan tepat di titik sudut yang akan kita ukur. Oke, teneng. Nah, ya, titik pusatnya busur sudah berada tepat di atas titik sudut yang akan diukur ya. Ini sudut yang akan diukur. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang ketiga, pastikan salah satu kaki sudutnya berhimpit dengan garis alas pada busur. Nah, kita tahu bahwa ini tadi adalah garis alasnya busur. Nih, yang bawah ini. Nah, kita harus himpitkan. Pastikan salah satu kaki sudutnya berhimpit dengan garis alas. Nah, ini ada kaki sudut BC. Pastikan kaki sudut BC ini berhimpit atau menempel dengan garis alasnya busur. Apakah selalu garis BC ini? Nggak boleh pakai garis AB yang dihimpitkan. Boleh, terserah. Nah, berhubung gambarnya menghadap begini, yang enak BC-nya yang dihimpitkan, garis BC-nya yang dihimpitkan di garis alasnya dari busur. Oke, sudah ya langkah ketiga. Kita lihat ini salah satu kaki sudutnya yaitu BC sudah berhimpit dengan garis alas dari busur. Langkah terakhir, perhatikan angka yang tertera pada tepi busur derajat. Lihat ini angka-angkanya di tepi ini. Pastikan kaki sudut lainnya berhimpit dengan angka pada busur. Nah, kaki sudut lainnya yaitu AB. Ini berhimpit dengan angka pada busur. Kita lihat kaki sudut AB ini berhimpit dengan angka berapa ya? Oh, ternyata berhimpit dengan ini berhimpit dengan angka 40. Nah, ini ya 40 berhimpit dengan angka 40. Nah, pastikan kaki sudut lainnya berhimpit dengan angka pada busur. Nah, ini tadi kaki sudut BC caranya adalah dihimpitkan di garis alasnya busur ya. Ini kaki sudut BC dia harus berhimpit dengan garis alas. Kemudian kaki sudut yang lainnya yaitu AB ini berada di angka berapa? Oh, ternyata di 40. Nah, ini berarti besar sudutnya adalah 40 derajat. Gampang ya mengukurnya. Berarti dia termasuk sudut apa? Sudut lancip. Loh, kok enggak yang ini yang dipakai 140? Iya, karena dia adalah sudut lancip, makanya yang dipakai adalah yang 40. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari
90. Nah, sedangkan 90 ada di sini. Maka kalau angkanya ada di sini, dia sudut lancip. Pakai yang 40. Lanjut. Kemudian ada sudut pada bangun datar. Nah, ini bangun datar apa ini? Ini bangun datar segitiga. Ya. Ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Segitiga ini memiliki 3 sudut, ya. Lalu ada segi 4. Nah, segi 4. Segi 4 mempunyai 4 sudut di sini. Bangun segitiga memiliki 3 buah sudut, ya, benar ya. Ini 1, 2, 3. Jumlah besar ketiga sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Jadi kita nggak tahu toh ini besarnya berapa, ini besarnya berapa, dan ini besarnya berapa, besar sudutnya. Kita bisa tahu dengan cara mengukurnya menggunakan busur derajat. Nah, tapi ketika 3 buah sudut ini dijumlahkan, maka pasti besar sudutnya adalah 180 derajat. Jadi ketika ada segitiga yang kita tidak tahu besar sudutnya masing-masing di titik sudutnya itu kan ada 3 toh, kita nggak tahu besarnya berapa, tapi kita tahu bahwa jumlah semua sudut dalam segitiga itu pasti 180 derajat. Nah, kalau segi 4, bangun segi 4 memiliki 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Jumlah besar, ini keliru ya, ini bukan ketiga, tapi keempat. Maaf, dikoreksi. Jumlah besar keempat sudut pada segi 4 adalah 360 derajat. Jadi, keempat sudut ini ketika kita jumlahkan besarnya, ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, maka dapat dipastikan bahwa jumlah besar keempat sudutnya adalah 360 derajat. Nah, kalau yang segitiga tadi berapa? Jumlah ketiga sudutnya ketika dijumlahkan 180 derajat. Oke, diingat ya. Nah, ada lagi nih, besar sudut pada bangun datar yang lain. Nah, kita tadi membahas tentang segitiga dan segi 4. Ada bangun datar yang lain toh, ada segi 5, ada segi 6, ada segi 7, ada segi 20, ada nggak? Ada dong, ya. Tapi nggak tahu besar sudutnya berapa. Nah, untuk mengukurnya caranya sama. Kita harus tahu masing-masing sudut dari bangun tersebut dengan cara menggunakan busur. Kemudian dijumlahkan semua titik sudutnya. Maka akan ketemu besar sudut pada bangun datar yang lain selain segitiga atau segi 4. Misalkan segi 8. Berapa sih jumlah sudut segi 8? Nggak tahu. Kalian cari gambar segi 8, kemudian ukur titik sudutnya. Jadi ada 8 sudut, masing-masing diukur berapa ya besarnya menggunakan busur. Nanti setelah ketahuan semua, setelah kita tahu bahwa titik sudutnya berapa, baru dijumlahkan. Nah, ini ada latihan soal nih. Latihan ya, bukan soal, ini latihan. Oke. Di sini Ustadz punya 2 gambar. Yang pertama ini adalah gambar jendela. Nah, kalian sering menemui itu jendela di rumah kalian ada, sekolah ada, masjid ada, dimanapun ada jendela. Kalau suatu bangunan nggak ada jendela, maka bangunan itu akan pengap, nggak ada udara masuk toh. Jadi jendela adalah benda yang sering kalian temui dimanapun kalian berada. Nah, lihat di sini ada jendela. Gambar satunya ada kursi rebahan ya. Ini namanya kursi rebahan. Kalian sekarang rebahan terus di rumah ya, belajar sambil rebahan. Nih, biasanya
kita temui kursi ini di pantai atau di kolam renang juga ada, ya, di taman bermain juga ada. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah ada sudut apa pada dua benda ini. Lihat garis kuning ini. Di dalam jendela ini ada sudut siku-siku, ya. Nah, ini perhatikan yang garis kuning, sudut siku-siku. Kita beri nama dulu ini sudutnya. Nah, kita beri huruf-huruf gini ya. Kemudian di kursinya juga ada sudut ternyata. Nah, kita juga kasih huruf juga. Ini 1, 2, 3. Oke, sudah ada garis bantunya yang warna kuning ini untuk mengetahui sudutnya. Ini juga ada, dan juga ada udah nama-namanya. Tugas kalian adalah ini dia. Oke, tentukan nama sudutnya. Nah, nama sudut tadi apa sih pengertiannya? Nah, ini kan sudah ada tulisannya ini, P, Q, R. Berarti nama sudutnya adalah P, Q, R. Q-nya harus di tengah karena dia merupakan titik sudut. Namanya sudut P, Q, R. Atau juga bisa dibalik, R, Q, P. Tapi tidak boleh kita namai sudut ini sudut P, R, Q. Nggak boleh, karena titik sudutnya adalah di titik Q, harus diletakkan di tengah ketika menamai, ya. Kalau yang ini, nah, namanya sudut apa? Sudut X, Y, Z. Nah, ini titik sudutnya ada di Y, di titik Y, maka Y-nya harus diletakkan di tengah. Tidak boleh kita namai X, Z, Y, tidak boleh, harus urut ya, X, Y, Z. Nah, ini Y-nya harus ada di tengah karena dia merupakan titik sudut. Kemudian, nah, sudah terjawab tadi titik sudutnya yang mana? Yang Q ya. Yang ini yang Y. Kemudian kaki-kaki sudutnya, ayo yang mana kakinya? Yang kaki yang dibangun di sudut siku-siku ini, kakinya adalah garis PQ dan garis QR. Nah, yang satunya garis XY dan garis YZ. Nah, kaki-kakinya itu ya. Mengerti anak-anak? Pintar, sip, mantap. Oke, kalian punya buku ESPS ya di rumah yang matematika. Nah, di buku ESPS ini nanti ada latihan-latihan. Coba kalian kerjakan. Kalau merasa kesulitan, boleh bertanya ke kakak atau ke ayah, ibu, boleh. Atau mungkin ke guru lesnya. Barangkali anak-anakku sekalian di rumah ada yang les. Nah, ini ada 4 tugasnya. Nah, nanti dikerjakan ya, halaman 169 yang latihan 1 nomor 3 saja. Kemudian halaman 172 yang latihan 2 nomor 2 saja. Nomor 3 halaman 174 yang latihan 3 nomor 2 saja. Yang terakhir dilihat halaman 175 di buku SPS ini yang latihan 4 yang dikerjakan nomor 1 saja. Oke, nanti kalian kerjakan di buku tulis, kemudian hasilnya nanti difoto dan dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing ya. Kirim ke wali kelas, nanti akan Ustadz koreksi. Nah, nanti Ustadz kasih nilai. Jadi harus benar ya ngerjakannya, yang serius. Oke anak-anak, alhamdulillah hari ini kita telah selesai belajar tentang materi pengukuran sudut. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat di kemudian hari. Jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya. Nah, jangan lupa juga materi yang telah dipelajari hari ini diulang kembali biar enggak lupa, karena manusia itu kalau nggak belajar biasanya lupa ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa tugasnya yang diberikan sama Ustadz dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan difoto
dikirim ke wali kelas masing-masing. Nanti biar dikasihkan ke ustadz sama wali kelas masing-masing, nanti dikoreksi dapat nilai saya ustadz. Oke, sekian dari saya Ustadz Hamidi. Sampai ketemu lagi di pelajaran matematika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.